Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan MPD selaku pengawas sekolah SDN 102 Sunungan. Yang terhormat Ibu Ade Wahyu Asriyaningsi MPD GR selaku kepala sekolah SDN 102 Sunungan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 102 Sunungan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara penilaian kinerja kepala sekolah dan guru. Salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang serba canggih seperti pada saat ini. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga kata sambutan dari pengawas sekolah, 4 doa, 5 penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama menghafalkan Bismillah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masuk acara kedua yaitu kata sambutan kepala sekolah kepada Ibu Ade Wahyu Asriyaningsi MPD GR. Kami persilakan. Izin Pak Ngawas. Sebelum mulainya ada pantun dulu nih. Jangan lupa cakepnya Pak. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, singgah sebentar di rumah Pak Basir. Meminta tomat dan pepaya. Untuk Bapak pengawas yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baik, yang terhormat Bapak pengawas beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN 102 yang telah hadir pada saat kegiatan pembahasan visi misi kinerja kepala sekolah dan beserta Dewan Guru. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita dapat hadir pada saat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan juga salam pada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berkat beliau pula kita merasakan dunia yang penuh dengan teknologi ini. Baik Bapak Ibu dan Bapak pengawas, tidak panjang kata sambutan dari saya. Terima kasih sudah menyelesaikan kinerjanya sampai 100% sehingga Bapak Ibu sudah checklist semua centang hijau. Sudah bersusah payah, bagaimanapun caranya selesai Pak, dengan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin apresiasi juga Pak, kekompakan Bapak Ibu bisa menyelesaikan targetnya walaupun ada yang udah berumur, saling bantu dan saling kolaborasi. Insya Allah penilaiannya juga dari kepala sekolah tidak menyulitkan gitu Pak, memberikan semangat pada Bapak Ibu juga. Apapun yang dibuat itu asalkan Bapak Ibu betul-betul membuatnya, insya Allah ada nilainya gitu. Bukannya mengabaikan dari poin dari penilaian juga. Dan terima kasih juga Bapak pengawas bahwa kita sudah diamanahkan menjadi role model sebagai contoh untuk sekolah lain untuk kegiatan kinerja pada PMM pada hari ini. Yang awalnya juga pas dikira seperti pengawas-pengawas lain kemarin, hanya pelaporan di PMM, ternyata Pak pengawas minta kita betul-betul real dilakukan. Oke, ayo. Karena benturan kemarin mohon maaf, ada kegiatan kuliah juga, ternyata bisanya hari ini tanggal 25. Mungkin dengan kepadatan jadwal Pak pengawas kita
Alhamdulillah kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Mungkin inilah Bapak Ibu yang mana kegiatan kinerja ini yang dari PMM nanti menjadi SKP. Kalau sudah selesai semua finish, baik penilaian kepala sekolah dari pengawas, penilaian gurunya yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, nanti Bapak Ibu tinggal cek di SKP itu langsung otomatis Pak ya, berhubungan itulah. Terima kasih Pak, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyambutan kami, baik segi konsumsinya maupun tempat. Harapan kami Bapak tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami, yang mana ilmu itu kan selalu berkembang dan kami butuh ilmu itu. Terima kasih atas bimbingannya. Demikianlah kata sambutan saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hadi. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pengawas kepada Bapak Ridwan MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk. Pada pagi hari ini saya dapat berkunjung dalam rangka observasi praktik kinerja kepala sekolah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan kinerja kepala sekolah yang harus dipantau, dilihat, dan diberikan penilaian sebagai nanti bahan pada penilaian SKP dalam tahun 2024 ini. Salam semoga cerahkan pelajaran Madrasah Muhammad Salam. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk keselamatan dalam hidup dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu, sebelum saya lanjutkan, tadi kepala sekolah berpantun, jadi saya juga ada pantun. Tapi pantunnya merangkap yang dulu tadi. Jadi bukan kacang sebarang kacang, ya kacang melilit batang Kamboja. Jadi bukan datang para datang, saya datang ingin observasi praktik kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah, khususnya yang saya hormati rekan-rekan guru yang berbahagia. Hari ini sebagai rencana telah dibuat sebelumnya. Rencananya sebenarnya Sabtu kemarin Ibu Ade mengusulkan, oke siap, ternyata Ibu Ade ada di tugas kuliah dan saya juga fokus pada tugas yang lain. Di kegiatan praktik kinerja ini bagi kepala sekolah ini diamati bagian dari sampelnya kan dipilih. Sebenarnya banyak kegiatan kepala sekolah itu dalam sepanjang tahun itu, tapi yang dimuat dalam kinerja dipilih salah satu topik yang siapa yang memilih? Yang memilih kepala sekolah sendiri, bukan kami pengawas. Yang milih yang mana sehingga dia paham betul apa dia akan lakukan, apa yang seharusnya muncul, apa yang seharusnya dia tidak kerjakan gitu. Nanti dalam observasi ini adalah bagian dari kegiatan awal dalam rangkaian penilaian dari praktik kinerja kepala sekolah. Ini setelah saya observasi, nanti saya berikan ratingnya, dan nanti selesai rating nanti keluar ada rekomendasi tindak lanjut. Kepala sekolah melaksanakan tindak lanjut bersama dengan guru tentunya sesuai dengan topik yang dipilih dan lanjutannya. Lalu nanti ada sampai ke revisi tindak lanjutnya. Dan bagian akhir adalah penilaian akhirnya. Nah, setelah itu nanti baru penilaian perilaku kinerja kepala sekolah yang 7 item itu. Lalu saya mengecek dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Gitu.
Sudah selesai semua, final, baru kepala dinas mengesahkan. Jadi kami pengawas itu adalah tim kepala dinas. Jadi dari dasarnya itu tugas penilaian kinerja itu adalah kepala dinas. Nah, kepala dinas tentu tidak mungkin langsung menilai semua kepala sekolah dari TK, SD, SMP. Maka peraturan dari Dirjen kepala dinas membentuk tim kerja yang anggotanya adalah pengawas. Maka pengawas pembina itu diberikan tugas untuk menilai kepala sekolah yang menilai binaannya sesuai tugas yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, begitu. Jadi setelah kami lakukan kegiatan, kami input di MN, itu. Dan saya tidak berharap seperti BWD tadi sekedar jalan ini kerja PLN. Kalau seperti itu larut nanti tidak ada bekas perbaikan dan refleksi kinerja, itu kan. Saya berharap walaupun belum maksimal, tapi ada yang kita kerjakan dan bisa jadi pengalaman bagi kita sekarang atau ke depan. Baterai gitu. Jadi itu Bapak Ibu, demikian juga harapan saya untuk guru. Jangan juga sekedar yang penting hijau di pelaporannya kan, nah, tapi maknanya nggak ada, gitu kan? Nggak ada, begitu. Kalau ditanya sudah observasi kelas, tanya kelemahan gurunya apa? Kepala sekolah yang tidak bisa menyampaikan apa kelemahan kemarin selama observasi kemarin. Yang sudah baik apa? Lalu apa proses dilakukan untuk meningkatkan yang belum baik dan mengembangkan yang sudah baik? Kalau daripada sekedar membirukan, menguningkan saja, tidak ada. Guru pun rugi. Mengapa rugi? Mestinya setelah diamati, sudah tahu mana yang kurang baik, lalu ada proses perbaikan, meningkat kompetisi guru itu. Tapi kalau yang guru menyembunyikan kekurangannya, kepala sekolah segan melihat apa yang terjadi dengan gurunya, akhirnya kalau guru itu dari kemarin tidak bisa menampilkan keserbayaan tayang untuk permohonan, selamanya nggak bisa dia. Karena dia sendiri nggak membuka diri untuk diperbaiki, yang lain juga tidak begitu bersih untuk memberikan perbaikan. Begitu. Begitu dengan kepala sekolah ini. Jadi di 17 sekolah itu yang bisa saya amati langsung. Nah, kemarin saya amati langsung di 105. Yang lain saya suruh buat rekaman video, kirimkan link drive-nya. Nah, masa ada Pak, mana Pak kirimkannya Pak, link drive itu, itu kan. Saya bilang kalian kan operator, dia operator juga. Nah, ambil kelalu dia lemah juga nih. Kenapa kalau dikirim WA langsung video kadang-kadang susah bukanya, apalagi berat. Tapi kalau dengan link drive, siapa link dikasih, kasih bisa. Ya editor lah biar rasa kan, editor. Nah, kalau lihat saja bisa juga tapi editor, tapi saya kan ngerti, nggak akan saya rusak kali ini. Tapi kalau orang nggak ngerti, kasih editor itu dirusak, enggak. Nah, biar ada satu sekolah mengirimkan video 1,8 giga, 1,8 ya 1,8. Saya balikkan, Bu, video yang ini belum saya buka, coba kirim ulang dengan bentuk ya link drive. Nah, kirim lagi. Nah, bisa buka. Nah, artinya kan dari sisi itu aja dia sudah, oh begitu pengalaman. Mana Pak? Kisah operator apa yang ketik nih? Baca dulu kan? Saya kan. Nah. Jadi Bapak Ibu, mungkin juga di antara sekolah, mungkin juga Ibu Ade, mungkin ketemu juga nanti. Ada mungkin kepala sekolah yang dengan pengawasnya ngejar hijau biru bisa juga ada kan? Ya. Kalau saya berusaha tuh, walaupun tidak bisa maksimal, berusaha biar tahu dulu sini apa sini. Seperti apa? Biar tahu gitu kendalanya di sekolah itu apa, sekolah B apa, gitu kan? Dan bukan saya ingin memberatkan guru dan kepala sekolah.
Bukan. Tapi itulah sarana kita berbenah. Apalagi sekarang kepala sekolah tidak ada lagi yang wajib. Nah, mengolah manajemen sekolah bagaimana? Manajemen sekolah itu kalau ditinjau disisikan dengan penilaian akreditasi sekolah, apabila sekolah itu memenuhi ya indikator itu bagus sekolah itu. Bagus sekolah itu. Di sementara itu Bapak Ibu nanti ya silakan lakukan praktek kerja Pak Ibu Ade. Kemudian guru silakan aktivitas yang sebagaimana mestinya nanti, kan? Yang nanti dan saya tugasnya mengamati belakang dan nanti membuat catatan yang perlu saya catat dan akhirnya nanti saya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan untuk kegiatan tindak lanjut berikutnya. Dan pengajian nanti selesai, saya lihat lagi, cek lagi, lihat sampai refleksinya dan terakhir penilaian akhirnya di kinerja praktek kerja. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Nanti silakan lanjutkan dengan cara intinya dan saya akan pindah ke belakang berdua-duanya. Caranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, acara keempat yaitu doa membuka acara agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Junaid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga berkahnya acara kita pada hari ini kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ilahi datin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimi hamdan yuwafi na'amahu qadim asida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal karimi wal sini sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa taqdiran al-maut. Allahumma hawwin alaina fi siratil maut wa jannatan minal afwana al-hisab. Allahumma litina bil khair wa bil barakah wa bil sihat wa bil afiyah wa salama wa bil rezeki wa bil quwwah wa bil jannah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana taqabbal minna anta samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, acara kelima yaitu acara inti. Acara inti ini adalah presentasi dari kepala sekolah tentang visi dan misi. Kepada Ibu Ade kami persilakan. Segitu. Segitu. Apa? Ya. Bapak sorot yang lain apa dulu? Langsung mulai apa nih? Siti lo Di, kenapa di? Tidak. Mantap. Ya mana udah atukan jempol? Nggak nyerah diri tadi lah. Sebelum mulai, nah sebelum mulai ada intermezzo dulu nih Pak. Ngajak guru-guru dulu untuk melihat dari hasil SBQ. Nah, silakan dijawab, ditulis di oretan Bapak Ibu itu tulisannya jadi apa kata-katanya. Itu ada orang nyekop, itu ada orang tidur. Nah, kata-katanya jadi apa? Sebuah gambar itu menjadi sebuah kalimat. Ayo, sebelum mulai gurunya diajak pikir dulu. Silakan ditulis gambar nomor 1. Apa kalimatnya dari kedua gambar itu? Kedua gambar itu punya sebuah arti kalimat. Iya, berhubungan. Ada yang lagi menggali, ada yang lagi tidur, ada bulan, ada bintang, ada Z-nya. Silakan Bu. Ayo, silakan ditulis. Ditulis Pak. Ini boleh tunjuk, kelak tunjuk. Kak niru yang dulu sampingnya Pak. Silakan ditulis. Nanti kita lihat siapa yang banyak yang betul. Nomor 1. Bu Yunita juga, tulis. Udah dapat ide Pak Marjia? Masih ini blank. Dari gambar itu jadi sebuah kalimat ya. Sudah? Hitungan sampai 5 selesai ya. Ada beberapa gambar. Pak Junai udah dapat Pak? Sudah. Jangan dikasih tiru Bu Subani. Jangan cantik ya Pak. Sudah ya? Belum. Ayo. Wajib ada ditulis Bu. Wajib ditulis Bu. Apa kira-kira 2 gambar itu? 2 gambar itu apa artinya? Nah, di sini nanti pola pembiasaan kita kalau ngajar ke anak juga dari asal SBK ini apa tujuannya? Dia punya arti dan maksud dari 2 gambar ini. Ada maknanya. Sudah ya? Gambar berikutnya. Nih, ada orang lagi belajar, ada kue, roti. R-nya tapi dibuang ya, jangan diambil. Ada sebuah vas bunga. Apakah arti dari ketiga gambar tersebut? Ayo. Lancar Pak Junaina.
Ayo, jadi sebuah kalimat apa dah? Sudah Pak Darwan? Panjangnya Pak Darwan yang jadi paragraf. Sudah semua? Belum. Nanti dibacakan hasilnya. Apa menurut Bapak Ibu hasil dari gambar? Apalah gambar berat? Ada roti. R-nya tapi dibuang. Ya, hanya ada M. Kalimat M yang berfungsi. Sudah Bu Siti? Bu, sebenarnya saya mikirnya apa lah gambar itu ya? Sudah ya? Gambar berikutnya ya? Nih, banyak nih gambarnya. Ya, tekonya S-nya yang berfungsi itu hanya S-nya enggak ya, tang, itu tang ya, tapi Y-nya yang dipakai itu ada 2 orang, ada yang tinggi, ada yang pendek, menjadi sebuah kalimat apakah itu? Ya, ini bapak-bapak nih yang sering main tang. Jadi kalimat apakah dia? Ada tinggi badan. Ayo, Bu Juliana udah dapat? Belum nih. Pak Juliana lancar nih, lo dapat. Siapa yang paling banyak betul? Ada tinggi badan, ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada 7 slide, atau berapa slide ini? Ini salah satu ngasah berpikir kritis nih. Salah satu poin di profil pelajar Pancasila, kritis, kreatif. Nah, dari gambar itu pasti dia punya makna. Makna jadi sebuah kalimat. Jadi ini bukan gambar sembarang gambar, tapi dari gambar ini bisa terdapat sebuah makna dan arti. Sudah Bu? Sudah Bu Rizky dapat? Bu Mary sudah dapat? Banyak Bu Mary. Nah, jadi satu paragraf. Oke, gak apa-apa lah. Udah ya, lanjut ya. Nih, dilema murid sekolah, ujian gak belajar, tugas gak dikerjain, tapi pengennya, pengen murid apa? Itu ada Queen ya, Queen. Menjadi kalimat apakah dia? Dilema murid sekolah, ujian gak belajar, tugas gak dikerjakan, tapi pengennya apa? Itu kerang ya, ke-nya tapi jangan dipakai. Nanti rangnya aja. Kerang, rangnya aja berarti diambil. Menjadi sebuah kalimat apakah? Itu apa tuh? Yang berkumis itu queen apa? King ya? King. King, ya. King raja. Kalau main kartu. Dapat? Saya yang kami ke baju lain harus. Bu Siti udah, Pak Barji udah. Nanti dibacakan apa nomor 1, 2, 3 sampai gambar berikutnya.
Ngasah dulu sebelum masuk ke isi. Udah dapat ya? Lanjut slide berikutnya. Nah, Busmannya udah dulu. Lanjut berikutnya. Nah, banyak nih gambarnya. Ada monyet, ada kaki bos di atas. Apes kena hukuman bersihin WC. Nah, apa? Monyet. Ada kepala monyet nih. Ada gawang bola. Tapi huruf yang di checklist jangan ditulis ya, berarti nggak dipakai berarti. Itu bos. Oh, OS-nya berarti dipakai. B-nya yang dipakai. Siapakah yang dapat 100 nanti? Ini mulai banyak gambarnya. Nanti bisa Bapak Ibu kasih juga ke anak-anak ngasah berpikir kritisnya nih, menganalisa dari sebuah gambar. Gambar bukan sembarang gambar, tapi gambar ada memiliki arti sebuah makna. Maksudnya ada. Kalimat apakah jadinya? Bu Mary dapat. Apakah dia jadinya? Bu Yunita yang muda-muda ini biasanya suka dapat. Suka kalau main TikTok tebak-tebak gambar. Ayo, siapa yang dapat 100 dari berapa slide? Apalah, ada gambar kaki bos di atas meja tuh. Ingat kata clue-nya, apes kena hukuman bersihin WC. Apalah. Nanti perwakilan bapak-bapak 1, ibu 1. Nah, bacakan dari versi ibunya apa nanti. Sudah dapat Bu Subani ya? Apalah arti banyak gambar tuh? Bu Salmi dapat? Gak apa-apa. Ini pemikiran masing-masing. Nah, dari rantai gambar itu apa? Nah, siapa yang sudah? Nanti rembuk yang ibu-ibu siapa yang perwakilan bacakan? Bu Juliana udah dapat? Sedikit. Pekerja udah dapat pekerja. Kita slide berikutnya ya. Nah, nih ada anak yang lagi belajar, ada tempat sampah, hanya hilangkan ya. Ada orang yang lagi terbang. Apa tuh? Belajar, sampah. Ya. Jadi sebuah kalimat ya nanti Pak. Udah mendekati itu yang Pak Darwan sampaikan tadi. Ayo. Hanya jangan dipakai karena dia di checklist. Hanya berarti diganti jadi i. Sampah
kan hal terakhir kan. Nah, makanya diganti I. Jadi apa dia kalimatnya? Ayo. Serius nih Ustaz ya. Dipikirkan. Itu gambar apa tuh? Gambar orang lagi ngapain? Yang kayak terbang. Slide terakhir satu. Apa? Kita intermezzo dulu biar pikirannya terbuka. Ini kalau mau kelas biar dia diajak anak berpikir cocok deh. Pikir keras, nggak ribut dia pikir deh. Dapat? Nanti. Ini terakhir. Ada lemari, ada manjat, ada lagi berdoa, ada bubur, ada sup apa tuh? Sop, ada ayam, M-nya hilangkan, ada pita, T-nya hilangkan jadi ke, ada orang lagi berenang. Perwakilan Bapak 1, Ibu 1. Siapa yang bacakan? Apalah itu? Itu sop. Ikan. Berarti ikannya hilangkan berarti. Kalau M-nya di hurufnya dicoret, berarti itu dihilangkan. Nah, ini banyak gambarnya. Sudah dapat? Sudah, kita cari perwakilan yang akan membacakan. Yang bapak-bapak siapa sepakat yang membacakan? Bapak 4. Ada 4. Hah? Ayo, antara Pak Junai, Pak Sukardi, Pak Darhan, Pak Fauzia, siapa yang mau membacakan hasilnya? Jadi ada berapa slide tadi gambar? 7, ada 7. Hompimpa lah, hompimpa. Ada lemari, LE-nya hilangkan, jangan dipakai. Berarti mari katanya. Ada orang manjat. Ikannya jangan dipakai. Ya. Ada yang lagi berdoa. K-nya kalau dihilangkan jadi kalimat apa dia? Ikan. Nyambung dia sama yang manjat itu katanya.
Berarti lemari, mari. Mari tingkatkan. Mari panjang. Panjatkan doa. Panjatkan doa. Makan sop ayam. Betul. Mau bebas loh. Oke, Pak Darwan baca. Dari nomor 1, Pak Darwan. Ya. Oh. Nomor 1. Boleh. Nomor 1 apa tadi? Pertama. Nganyol nih. Kalau dicatat terapun nih, nomor 1 tadi pada waktu tidur Badu bermimpi di dalam pikirannya untuk dapat menciptakan sesuatu. Itulah dapat. Terus Yang kedua tadi memakan roti sambil belajar. Nah, cuma dapat situlah. Oke. Jangan banyak makan es, mengganggu pertumbuhan tubuh. Oke, nomor 4. Nomor 4 kosong, Bu. Nomor 5, guru memberi pelajaran pada anak. Kita hidup di lingkungan sosial, tidak boleh semena-mena dengan hewan yang langka. Oke, 6. 6, anak belajar dengan anak belajar dan selesai membuat PR kira begitu. Kemudian buang sampah di tempat sampah, langsung kegirangan bermain. Nah, udah itu nomor 7 menambahkan Mari panjatkan doa kita. menambahkan makan sop ayam. kemudian bereaksi. Aplaus dulu kepada Darwan, aplaus. Rekreasi. Aplaus. Gak apa-apa. Tepuk tangan. Jatah ibu-ibu lagi. Siapa perwakilan? Ibu-ibu. Gak apa-apa. Jatah ibu-ibu. Nah, Bu Siti. Yakin ya, Bu Siti? Nomor 1. Seorang anak rajin bekerja dan satu lagi malas. Nomor 2. Oke. Rajin belajar sambil makan roti, santai tapi pasti. Oh. 3. Susah, hidup penuh tantangan. Hidup susah penuh tantangan. Oke. Yang keempat, ranking 1. Ranking 1. Yang kelima, tertangkap basah. Yang keenam, Terciduk tadi. belajar sampai sukses. Oh, belajar sama sukses. Nomor 7, mari panjatkan doa bersama. Oke, tepuk tangan untuk Bu Siti. Ini banyak betul nih Bu Siti nih. Berarti yang pemenangnya berarti ibu-ibu, berarti. Kita cek ya. Kita cek. Yang pertama berarti gali mimpi. Ya. Gali mimpi. Ya, aku nih Bu, yang pertama tadi boleh dijelaskan itu ya Bu? Apa? Apa? Anak tidur burung tadi sakit. Risih, gitu kan risih. Boleh mau habis capai tadi ya. Nomor 2, motivasi belajar. Nomor 3, sekolah yang tinggi. Nomor 4, ranking 1. Betul Bu Siti tadi ya? Ranking 1. Nomor 5, ketahuan guru bolos sekolah. Nomor 6, belajar sampai sukses atau berhasil. Karena kan gambar orang kayak terbang tadi kan. Nomor 7, mari panjatkan doa supaya kita selamat. Jadi yang ada betul tadi Bu Siti dapat ranking 1 ya. Keren Bu Siti. Hadiahnya silakan nikmati snack Bu Siti. Oke, kita masuk ke intinya. Tadi sudah diajak Bapak Ibu udah
lumayan nge-refresh pikiran ya. Jadi tekankan ke anak-anak bahwa yang hal sederhana pun bisa menjadi merangsang untuk berpikir kritis dan kreatif. Itulah salah satu di poin visi kita ada. Sebelum gurunya menyampaikan visi itu kepada semua orang, si guru udah tahu juga gitu kita di sekolah apa sih poin-poinnya gitu, isinya gitu. Nah, dari salah satu gambar tadi itu ada memicu proses berpikir kritis sama kreatif. Mungkin hal sederhana, sepele, cuman gurunya aja disuruh kasih waktu, kita berpikir keras karena nggak terbiasa gitu kan. Dari kita analisis sebuah gambar yang sederhana, ternyata mempunyai makna gitu. Kalau zaman dulu, kalau di pramuka, padahalnya ada kayak sandi-sandi, morse, gambar gitu kan. Taruh kayu dilintangkan jadi sebuah kalimat, kata gitu. Nah, seperti tadi ada sebuah gambar, ternyata gambar itu ada sebuah arti. Begitu juga dengan visi kita, visi dan misi. Ini izin Pak Pengawas, karena ini udah mau tahun ajaran baru, ya kan? Jadi pas momennya juga tahun ajaran baru, kurikulumnya juga semua kelas diinstruksikan kan, dari kelas 1 sampai 6 itu bakalan ada perubahan jadi kurikulum Merdeka Nasional dari seluruhnya. Jadi makanya momen ini juga kita ambil yang mana kurikulum yang kemarin itu masih adopsi 2 kurikulum, masih K13 sama kurikulum Merdeka. Nah, jadi antara kombinasi ini kan ibaratnya kalau mau berlari itu ada mau lari ke kanan, ada mau lari ke kiri. Nah, untuk 2024 sama 2025 ini kita sama-sama berlari di kurikulum Merdeka, satu jalan gitu. Jadi nggak ada lagi istilahnya guru nggak paham lagi isi dari kurikulum Merdeka gitu. Apa sih profil belajar Pancasila? Apa sih P5 gitu kan? Tapi disinilah pas momennya, makanya tak angkatlah di e-kinerja ini masalah visi misi juga. Dan kebetulan di e-kinerja itu ada yang diupload KOSP-nya, berarti kurikulum sekolahnya. Makanya kemarin tak baca dari hasil kurikulum yang lalu, dirubahlah, diperbaiki, dimodifikasi menjadi kurikulum ini. Dari mulai visi dan misinya. Memang ini banyak istilah dari kurikulum Merdeka, karena kita udah instruksikan baratnya tahun 2024-2025 ini kurikulum Merdeka. Jadi isi visi dan misi banyak ke kurikulum Merdeka. Jadi perombakannya. Makanya biar nggak 2 kali ngulang di tahun ajaran baru nanti buat lagi kan. Nah, ini pas kebetulannya tinggal proses pembelajaran di Juni. Jadi pas launching tahun ajaran baru, kurikulum kita udah siap. Nih, oke. Nih, mungkin ini secara sederhana. Sebelum kita masuk ke isinya betul visi, Bapak Ibu sebaiknya juga paham dampak yang ingin diberikan kepada murid kita, ya, dan budaya apa yang ingin kita tanamkan dalam kehidupan murid. Berarti setelah dia tamat SD, dia punya jati diri ya dalam kehidupan dia selama 6 tahun di SD, bahwa hasil dari visi kita lah menciptakan generasi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya ke SMP, jenjang SMP. Nah, misi, apa kegiatan saat ini yang nanti akan kita lakukan? Mengapa kegiatan itu dilakukan dan untuk siapa? Pasti kalian mewarnanya kan ke murid ya, ke siswa kita. Dan bagaimana kegiatan itu membantu pencapaian tujuan yang lebih besar? Sasarannya
itu jelas apa yang ingin dicapai pada sasaran jangka panjang, jangka pendek. Sebelum ke panjang otomatis pendek dulu, yang sederhana dulu kan, baru nanti kita melangkah ke yang panjang. Nah, sekarang Bapak Ibu sampaikan menurut Bapak Ibu visi apa dampak yang ingin diberikan kepada murid, dan juga budaya apa yang ingin ditanamkan dalam kehidupan. Jadi mindset kita nanti satu, mindset pola pikir Bapak Ibu dan mindset pola pikir saya sebagai kepala sekolahnya. Silakan kalau ada perwakilan. Ini kata Pak Pengawas wajib aktif deh Pak. Wajib ada respon dari Bapak Ibu sebagai audiensnya. Kalau salah nggak dimarah, sampaikan aja pemikiran Bapak Ibu apapun itu. Ya, apa dampak yang ingin kita berikan ya kepada murid kita. Kalau misalnya nggak bisa secara luas, menurut Bapak Ibu, dari diri Bapak Ibu dulu yang mau Bapak Ibu berikan kepada murid Bapak Ibu. Nggak bisa seluruh kelas, minimal satu kelas Bapak Ibu. Nggak bisa seluruh siswa, satu siswa dulu. Silakan perwakilan yang ingin menyampaikan gagasannya. Pak Junai, keren Pak Junai. Tepuk tangan untuk Pak Junai. Terima kasih. Di situ setelah kami melihat istilah visi, apa dampak yang ingin diberikan. Nah, inilah kadang-kadang yang jadi kendala kita jadi seorang guru. Sebenarnya kan visi-misi itu ada kadang-kadang itu kan ada turunan dari pusat yang ingin dari kementerian istilahnya itu. Nah, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan daerah yang kita tempati. Nah, di sini jadi kendala kita di dalam memberikan pelajaran kepada anak, termasuk juga misalkan kita seorang orang baru di situ. Jadi kita kadang-kadang itu suatu daerah berdekatan antara misalkan di luar saja dari daerah Babatan dengan di air kota. Kadang-kadang itu kan tipe mulai dari orang tua turun ke anaknya tidak sama, belum jauh kadang-kadang sih kan. Nah, jadi ini jadi kendala kita. Itu saja. Terima kasih. Aplaus lagi untuk Pak Juna. Nah, ini pas apa yang disampaikan Pak Juna itu. Kalau dulu kurikulum itu satu untuk semua, satu rasa. Mau dia di kota, mau dia di pelosok desa, ya kan? Kurikulum zaman dulu dari 99 ya, 2000, 2004, 2006 KTSP, KBK, terakhir K13 sampai yang sekarang kurikulum merdeka. Nah, disinilah konsep di kurikulum merdeka, Pak, bahwa sekolah betul-betul dibuat merdeka, diberikan kebebasan. Makanya sekolah yang membuat kurikulumnya, KOSP-nya sekarang. Sekolah yang membuat, sekolah yang merancang, mau apa programnya, mau apa kegiatannya. Makanya sekarang nggak disamakan antara siswa yang di kota sama siswa yang ada di pelosok desa. Itu makanya jangan sampai Bapak Ibu berpikir, oh kurikulum merdeka ini memberatkan kita. Enggak, justru disitulah tempat kita banyak memodifikasi perubahan. Kalau misalnya siswa itu di buku nggak bisa ngitung 1 sampai 100, makanya dibuat sistemnya fase A. Fase A berarti kelas 1 dan kelas 2. Saat siswa Bapak Ibu tidak mampu semuanya ngitung 1 sampai 100, makanya di situ ada modifikasinya. Ditekankan di kurikulum merdeka bahwa proses pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik siswanya. Zaman sekarang nggak bisa lagi kita ngomong, oh kamu bodoh, kamu nggak bisa saat ngitung 1 sampai 100. Enggak. Bapak Ibu bisa memodifikasinya jadi 1 sampai 10. Untuk siapa? Jadi dia beragam. Ada siswa, kalau di sistem di penilaian itu kan ada asesmen awal. Di asesmen awal itulah gunanya Bapak Ibu menganalisis
dari 25 siswa itu yang mana mampunya ngitung sampai 100, yang mana mampu 1 sampai 50, yang mana 1 sampai 20, 1 sampai 10. Makanya proses pembelajarannya Merdeka dikatakan itu betul-betul berpihak pada murid, nggak bisa disamakan. Oh, dia nggak bisa 1 sampai 100 jadi tinggal kelas. Enggak. Kelas 1, kelas 2 itu sama-sama fase A. Saat dia naik di kelas 2, itulah gunanya asesmen awal. Dari guru kelas 1 ngasihkan asesmen awal Bapak Ibu ke guru kelas 2 bahwa siswa si A mampunya ngitung selama 2 semester 1 sampai 10. Bapak Ibu melanjutkannya lagi di kelas 2, berarti 10 sampai 20 gitu. Makanya kalau misalnya kita mau sekarang ini cepat viral, cepat kita guru. Kita salah ngomong, viral kan cepat. Jadi bikin set dulu. Apa Pak? Oke. Lanjut lagi kita Bapak Ibu. Setelah itu sesi break, minum dulu, makan dulu kan. Mulai lagi kita. Tadi kata Pak Junai, PC katanya. Nah kalau dulu, ya dulu tebal kan biasanya kurikulum dikasih dari pusat, tebal, pelajari dan gunakan. Nah sekarang kurikulumnya buatlah sendiri, lakukanlah apa itu sesuai dengan kebutuhan murid, lingkungan, karakter murid. Makanya sistem di kurikulum Merdeka itu ada asesmen awal. Nah, sebaiknya Bapak Ibu lakukan sebenarnya. Dan kalau di proses pembelajaran nggak bisa disamakan satu gaya belajar. Seluruh siswa itu beda-beda. Kita aja juga beda-beda sebagai guru. Ada yang sistemnya hanya suka mendengarkan, ada yang suka melihat visual gambar, dan ada yang suka kedua-duanya, melihat dan mendengarkan. Kadang saat kita lagi ngajar, Bapak Ibu pasti perhatikan murid itu dia kemana-mana, aktif dia. Karena dia nggak butuh melihat Bapak Ibu, tapi dia butuh mendengarkan aja. Makanya sambil dia ganggu kawannya, tapi pas lagi ditanya dia paham, bisa jawab. Dan ada juga memang tabiatnya memang nggak bisa diam aktif, tapi dia nggak bisa mendengarkan. Tapi saat dikasih gambar dia bisa ngerjakan. Apalagi sistem permainan puzzle, suruh nyusun. Kalau misalnya Bapak Ibu ngomong anak itu tidak cerdas, tapi dia ada kecerdasan di tingkat lainnya. Apakah di musiknya, apakah di kognitifnya. Tinggal lagi memang proses visi ini memang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan, dan gurunya memang ditekankan di Merdeka Belajar ini banyak-banyak belajar. Memahami semua karakter murid. Satu guru harus bisa memahami dari 25 karakter murid. Saya yakin Bapak Ibu sambil tidur pun ngigau, ingat si Anu nakal, si Anu ini, sukanya ini, pasti ingat, paham. Cuman saat dituangkan di lembar asesmen, nah mulai mana lah lembar asesmen. Nah, ya. Di sini ada misi. Apa kegiatan saat ini? Makanya di observasi kemarin pas saya datang udah sertijab, saya lihat di sinilah observasinya. Makanya saya tanyakan Bapak Ibu. Jadi suatu visi gak bisa tiba gujuk-gujuk ada, tapi berdasarkan dari analisis lingkungan yang tak tanyakan pada Bapak Ibu, karakter muridnya, orang tuanya,
apa saja yang sudah dilakukan, dan saya membaca kurikulum yang terdahulu yang sudah ada. Di situ ada 2 versi dari kurikulum K13 sama kurikulum Merdeka. 2 opsi itu, dan saya pelajari, makanya berubah visinya, dan sesuai juga kurikulumnya nanti berubah dari K1 sampai K6, jadi pas momennya. Mengapa kegiatan misinya nanti berubah, ngarahnya di kurikulum Merdeka? Bagaimana kegiatan itu membantu pencapaian tujuan yang lebih besar, mimpinya besar, dan harapannya juga besar. Sebuah misi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, itulah gunanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, stakeholder yang lainnya, baik kepala desa. Makanya ada kerjasamanya nanti ini the next yang akan disampaikan kepada pihak terkaitnya. Nah, sasarannya apa yang ingin dicapai, jangka panjang dan jangka pendeknya itu sudah ada, sudah dibikin, dituangkan dalam kurikulum kita, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang pengennya nanti ditambah ya. Nah, dari visi yang sudah ada sekarang berubah visinya. Nih, terwujudnya generasi yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 10, 6, 8, 9, 3. Ayo. Ada berapa dimensi kita? Cek HP-nya deh, buka di Google. Ini kita harus sudah ingat dimensi ada berapa. Rukun iman ada berapa? 6. Agak belum. Rukun iman jadi Siti. Rukun iman ada berapa Siti? Bu Mary berubah jadi 5. Rukun iman jadi 5 katanya. Ya. Niat Bu Mary, yakin. Jangan salah nyeletuk ke anak murid. Kata Bu Mary rukun iman jadi 5 katanya. Pacak beradu dia Kak. Nah, itu yang dilaksanakan cuma 2. Betul. Jadi rukun iman berapa? 6. Cek berarti di HP-nya coba deh. Isi dari dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa poin? Baru? 6. Betul kan? Coba cek apa isinya, apa aja? Betul. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan? Nah, itu. Jadi karena ada Tuhan Yang Maha Esa, jadi cakupannya bukan agama Islam aja. Tapi di situ ada Islam, Hindu, Nasrani yang kita punya, Kristen. Makanya poin itu kita dapat dari 6 dimensi 102 udah ngambil semua 6 dimensi itu. Jadi bukan lagi visinya mencerdaskan karakter ya. Makanya dirubah jadi dari 6 dimensi itu masuk di visi kita. Yang kedua apa? Mandiri. Ingat-ingat Bapak Ibu. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kebinekaan global. Yang kelima, terakhir kreatif. Ya, 6 poin. 6 poin itu kita buat. Jadi kalau visinya zaman dulu mencerdaskan siswa supaya beriman dan bertakwa dan kreatif, tapi di dimensi kita 6 udah dapat semua, ya. Serta memiliki soft skill dalam P5. Ya. Kalau di SD ada berapa tema P5-nya? Ya. Kecuali 1, suara demokrasi itu enggak, itu gunanya SMP sama SMA. Selebihnya kearifan lokal, ya.
kewirausahaan itu masuk di P5. Makanya Bapak Ibu ada bikin kegiatan berkebun. Nah, itulah soft skill yang mereka punya. Kearifan lokalnya, budayanya, yang apa yang akan kita angkat? Apakah dari segi tarinya, keterampilannya, hasil dari lingkungan sekolah kita, budaya yang ada seperti kita bermacam-macam, agamanya ada bermacam-macam, budayanya ada Bali, ada Serawai, Seluma, gabungan yang agama lain, budaya lain. Skillnya dapat. Kewirausahaan sebenarnya Bapak Ibu punya tanggung jawab dan amanah yang di P5 itu betul-betul dilakukan. Ini kalau kemarin masih santai, nanti tahun ajaran baru udah sesuai dengan prosedur. Kewirausahaan misalnya, dari es krim itu aja Bapak Ibu udah ngasah anak untuk berwirausaha kan? Aturannya yang megang project P5 itu betul-betul dilakukan. Dari 200 es krim yang masuk sekali masuk ke sekolah kita, lakunya berapa, modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu yang diajarkan kepada anak kita. Jadi bukannya proses berpikir kreatif kritisnya itu diajarkan di waktu berwirausaha di SMK, tapi sejak dini dia udah dapat bekal itu. Tapi apakah kita pernah nyampaikan ke anak-anak? Enggak kan? Nah, dari berkebun, jangan diajarkan sekedar menanam, tapi diajarkan cara milih benih yang baik. Walaupun yang dibeli itu adalah benih unggul dalam satu plastik, pasti ada yang kempot-kempot, ada gepeng. Berarti yang gepeng inilah proses anak berpikir, berarti tidak bisa ditanam, tidak bisa disemai, bakalan tidak tumbuh juga. Medianya, jangan kotoran sapi, kambing yang masih baru keluar langsung ditaruh yang hijau-hijau. Apakah benihnya bisa tumbuh? Tidak, kepanasan, mereka istilahnya. Benih tidak akan bisa tumbuh, mati dia. Dari cara pemilihan jenis media tanam, cara menanam, apakah harus dalam? Sebuah bibit kangkung harus nyampai 30 cm Pak Junai nanamnya? Enggak kan? Kalau nyampe terlalu dalam berarti bibit tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, proses inilah yang kita sampaikan. Sebenarnya sederhana, tapi itu sebuah pengalaman yang mereka dapat. Mereka pulang ke rumah saat orang tuanya juga sebagai petani, dia melihat orang tuanya kebetulan memang nanam kangkung juga misalnya di rumah, usaha ini menjadi petani. Dia dapat ilmunya dari Pak Junai. Kata Pak Guru aku, Bu, Mak, Bak, ada ya kan? Bahwa proses nanam kangkung ini tidak seperti ini gitu. Karena dia bisa membicarakan itu saat mereka dapat ilmu dari gurunya. Itulah yang ditekankan dari sejak usia dini, dari SD, SMP, SMA, siswa kita udah terbiasa punya keterampilan. Poinnya di P5, pembiasaan. Berapa jam? Kalau diplot setiap hari Sabtu itu 7 JP. Kalau mau diplot itu per akhir proses pembelajaran itu hanya 1 jam. 1 jam efektifnya berapa? 35 menit. Jangan nanti kalau ada yang nanya dia sampai nggak paham, sampai tidur Bu sebenarnya ditanya ngigau bisa jawab betul. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, kenapa dibilang sebagai pembelajar sepanjang hayat? Di kurikulum Merdeka itu pedomannya kepada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Nah, walaupun udah tahun 2024, tapi pola-pola pemikiran dari Ki Hajar Dewantara lah yang diambil.
Jadi kenapa sebagai pembelajar sepanjang hayat tidak ada batasan usia untuk berhenti belajar? Dari mana awalnya? Walaupun gurunya sebenarnya udah berumur, Bapak Ibu ditekankan tetap belajar juga. Contoh, sekarang uji hukum aja udah online, yang awalnya nggak bisa, kita ditekankan harus bisa. Banyak zaman sekarang digitalisasinya kuat. Bapak Ibu ditekankan untuk lakukan kinerja di PMM. Kalau zaman dulu hanya hitam di atas putih, ya kan? Pergi ke BKD, buat selesai kinerjanya. Tapi sekarang udah berbasis teknologi. Sebelum Bapak Ibu nyuruh anaknya belajar, Bapak Ibu disuruh belajar duluan. Nah, baru ada sopan, inovatif, dan berprestasi. Inovatif dan sopan berprestasi ini itulah yang insya Allah di tahun 2024 ini cabang olahraganya nambah. Yang awalnya tidak ada karate, nanti kita datangkan pelatih dari karate sama silat, mereka udah mau masuk tahun ajaran baru ini. Makanya di situ tempat pusat berprestasi. Rencananya kalau betul dapat Chromebook, kita buat lab komputernya. Jadi nggak ada istilahnya siswa kita yang gaptek lagi, gunakan IT-nya udah bisa. Minimal tamat SD bisa ngetik. Itu pengennya. Jadi makanya pas momen ini kita sampaikan pada pengawas, kurikulumnya dirombak. Dan kebetulan juga ada mau dapat Chromebook, itulah kita bikin betul-betul lab komputernya nanti. Anak dilatih. Jadi nggak ada istilahnya tamat dari 102 udah nggak bisa megang mouse. Minimal kalau dia sudah terbiasa, nilai di ANBK kita udah bisa naik juga. Literasi, numerasinya udah masuk. Nih, lanjutan yang visi tadi, ini keterangannya, indikatornya. Berkarakter tadi sesuai profil belajar Pancasila, memiliki soft skill, pembelajar sepanjang hayat, sopan bertutur kata. Makanya kemarin tak sampaikan, tapi kayaknya belum mulai kemarin. Tugas guru piket nyambut muridnya di depan gerbang. Tugas guru piket. Disitulah dilatih anaknya 5S. Apa 5S? Siapa? Terus? Salam. Itu 3 itu, senyum sapa salam. Santun. Sopan. Boleh tambah lagi? Senyum sapa salam. Sopan dan santun, 5S-nya. Tegurlah mereka di depan. Nah, makanya kemarin mintanya khusus guru piket memang lebih dulu. Sambutlah mereka, di situ ada perubahannya. Oh, nilai poin-poin karakter Pancasilanya ada. Yang awalnya hanya masuk kelas, tapi dia udah disambut di depan pintu gerbang. Di situ guru piket sudah melihat apakah pakaiannya rapi, apakah mereka pakai sendal, atau diantar orang tua, atau baru datang udah nangis. Nah, nggak usah harus jam 6, jam 7 aja Pak. Ngapain Bapak laruan jam 6? Ya, inovatifnya udah, berprestasinya ini di akhirnya. Makanya pengennya prestasi. Kalau kemarin dapat 1 piala, besok tahun depan harus lebih. Makanya ada silat sama karate masuk sini. Renang udah yakin sama Pak Darwan, udah tiap bulan udah berenang ya. Jadi ada poin prestasi olahraganya ditambah. Makanya yang 2024 pengennya memang ada pojok baca, literasi numerasinya biar meningkat juga, kita bikin
supaya bisa berprestasi. Kalau kemarin memang disuruh untuk lomba mendongeng bahasa dusun, banyak yang tidak bisa. Itu bisa dua versi. Apakah betul muridnya yang bisa? Ataukah bapak ibu yang ini sedut? Nah itu nanti kita cek. Nah misinya yang pertama merancang pembelajaran yang menarik. Nah tugas bapak ibu lah yang merancangnya, gurunya. Makanya proses pembelajarannya tadi sebenarnya kalau gunakan media pembelajaran, bapak ibu udah banyak ngomong sebenarnya. Kasih gambar kayak gitu tadi 5 menit 10 menit dia udah proses berpikir kritis, ya kan? Makanya zaman sekarang mana Bu ini tadi? Habis itu membangun lingkungan sekolah yang bentuk peserta didik yang menjadi akhlak mulia, sudah membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global. Disinilah kelihatannya dari segi kita punya 3 agama tadi. Baru di air petai ini guru agamanya lengkap. Entah kalau ada Pak pengawas. Kalau di sini guru agama Hindu, Islam, Kristen ada Pak. Perasaan di sekolah lain nggak lengkap. Ya, di air petai ini lengkap karena itulah budaya kita itu beragam. Makanya dimasukkan di sini kebinekaan globalnya. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis kreativitasnya tadi, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Ya. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Makanya tadi esranya ada beberapa poin yang ditambahkan. Yang ketujuh, menciptakan peserta didik yang terampil dalam mengembangkan baik kemampuan yang dimilikinya, bakat yang dia miliki. Nah, nanti kalau Bapak Ibu karena udah tak cetak, kalau ada yang nanya, kalau sistem kayak mau akreditasi kan sering ditanya kan, apa misi-misinya? Terus misi-misinya. Jadi jangan terbalik-balik profil pelajar Pancasilanya sama P5-nya. Kalau ditulis semua di situ panjang, jadi kita ambil kata kuncinya aja. P3 profil pelajar Pancasila sama P5 penguatan karakter. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebenarnya saya udah bikin jangka panjang sama jangka pendeknya, tapi dari hasil visi dan misi tadi, menurut Bapak Ibu nih, karena ini belum disahkan, belum ditandatangan oleh pejabat, jadi masukan dari Bapak Ibu ini gunanya bermanfaat. Kalau menurut Bapak Ibu nanti tuliskan di kertas yang tadi, nggak apa-apa, di belakangnya. Menurut Bapak Ibu, jangka panjangnya apa yang harus kita lakukan, jangka pendeknya apa yang harus kita lakukan. Silakan ditulis di kertasnya yang dibagikan tadi. Di belakangnya nggak apa-apa, nanti dikumpul aja. Nanti biar tak baca lagi yang mana poin-poin yang harus diperbaiki dari hasil visi dan misinya. Karena ke OSP-nya udah ada, tinggal lagi difinalisasikan. Finalisasikanlah ini nanti dengan dinas dan diketahui oleh Pak Pengawas. Masukan dari Bapak Ibu gunanya tuh perbaikan dari KOSSP ini. Kalau nggak gitu, kinerjanya nggak selesai kata Pak Pengawasan. Buat kolomnya aja Pak, nanti bikin kolomnya jangka panjang apa yang harus kita target jauhnya, jangka pendek yang hal utama yang kita prioritaskan. Kalau anak calegnya, nah ini visinya tadi. Dari visi ini Bapak Ibu bisa kembangkan hal apa yang menjadi prioritas saat ini yang mendesak sama jangka panjang. Berapa poin aja nggak apa-apa.
Ayo. Ayo, sampaikan aja ke Bapak. Nah, menurut Bapak Ibu jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa? Ditulis jadi nanti bisa jadi referensi perbaikan. Menurut Bapak Ibu apa? Ayo semuanya kembangkan. Pakai kacamata, itu ada kacamata depan. Itu yang itu ya kalau lewat misi di bannernya ada juga. Jangka panjang sama jangka pendek Pak. Jangan kira-kira Pak, berdasarkan betul kebutuhan yang mendesak apa yang harus dilakukan. Sama kalau kayak orang caleg itu kan masa 100 hari kerja ya Pak ya. Jangka pendek, WC ini kurangan SDN. Oh, itu pasti aja. Jadi itu penjelasan itu biar mengoptimalkan waktu. Jadi nampakkan contoh yang ada apakah kira-kira sesuai atau tidak. Karena kalau seandainya mau menyusun meraba-raba kok masih ini dulu. Kalau seandainya memang ada sesuai atau tidak kira-kira dengan ini untuk mengoptimalkan waktu. Kalau menurut saya. Inilah masalah 10:30. Mungkin ada banyak kegiatan ini. Oke, silakan Bapak Ibu tulis dulu. Nanti tinggal dilempung, nanti jadi bahan bacaan untuk selanjutnya. Yang jelas nyusun kalimat dulu Pak ya. Tidak langsung tulis aja Pak, jangka pendek kegiatan apa, gitu, program apa yang mau Bapak prioritaskan, apa P3-nya dulu, apa P5-nya, misalnya gitu kan. Poin mananya. Kalau yang jelas itu jangka pendek itu seperti mengoptimalkan semua sarana prasarana. Kan itu bisa aja. Kan belum pengadaan tapi dioptimalkan dulu ya. Ya, yang ada. Sambil ditulis, sambil dikumpul nanti, biar bisa dibacakan. Apalah very egoistik. Sambil Bapak Ibu nulis yang kekuatan yang kita punya yang akan ditimbulkan dari visi dan misi ini. Pertama kita udah nanti di tahun ajaran baru kita pembentukan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Habis itu penerapan profil karakter Pancasila P3. Habis itu penerapan proyek penguatan profil Pancasila P5. Ada kegiatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Itu kan wajib seluruh sekolah udah di-input ya di data dapodi kita, wajib di SK-kan TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi kalau Bapak Ibu mau beri hukuman, tolong punishment-nya hati-hati hukuman yang diberikan. Jangan sampai lagi ada yang megang buku, tabok buntut anak, tabok pala anak. Itu kalau ada yang memvideokan, kita udah terima. Walaupun di hasil rekaman itu atau kenyataannya pelan, itu kalau udah dilaporkan kita udah kena. Makanya dibuat satgas tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini, seluruh sekolah harus upload SK ini kemarin. Jadi kalau mau ngasih hukuman, hati-hati betul ya. Apalagi mau nyubit, hati-hati. Hindari betul kontak fisik. Kata-kata aja hindari juga. Ngomong buyan, bigal, nah itulah. Makanya hati-hati. Kalau dapat kena, kita kena udah bahaya.
Habis itu yang terbaru baru launching itu gerakan sekolah sehat, GSS namanya sekarang. Itu anaknya Pak Kadis baru BIMTEK di Jakarta kemarin. Ada penerapan pembiasaan literasi dan numerasi, namanya Pilar Citra. Pembiasaan literasi dan numerasi. Kenapa diangkat sesuai dengan rapat pendidikan kita? Karena merah, ya. Ada gemar nada, gemar menyanyikan lagu nasional dan daerah. Nah, mungkin kalau zaman dulu sekolah-sekolah itu berisik, sering hidupin musik lagu-lagu daerah. Mungkin kita juga seperti itu nanti. Ada gerakan Jumat Suci. Nah, namanya GJS. Ini gerakan Jumat Suci. Kenapa diangkat? Karena kita agamanya ada 3. Islam silakan melakukan kultum, nanti guru agamanya kan seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Hindu silakan melakukan ibadahnya, Nasrani juga di gerakan Jumat Suci. Ada Intan Berlian, intensitas kegiatan kebersihan lingkungan, itu biasanya hari Sabtu kan, namanya Intan Berlian. Kepramukaan udah jelas, ada Esra, nanti ada Esra pencaksilat sama Esra karate. Dan ruang komputer, TIK-nya, peningkatan TIK-nya. Nah, itu pengennya yang ada di sekolah kita, mimpinya di visi dan misi semoga bisa tercapai. Jadi kekuatan kita itu. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah mengeskakan anti kekerasan, hindari betul nyumil-nyumil atau nyubit-nyubit. Mending suruh ambil sampah. Ya, ada manfaatnya, bersih kan. Nah, suruh ngepel daripada nabok anak, daripada ngomong anak bigal, ya kan, bodoh. Jadi hindari kata-kata itu, karena kegiatan kekerasan itu bisa verbal dan bisa non verbal. Bisa kekerasan fisik, bisa baik kata-kata. Itu. Apa Pak? Itu kalau kalau kita seperti tapi tadi menurut itu kan, kadang-kadang tujuan kita tidak tercapai. Nah, sedangkan kita sudah kerasa juga anak juga kan mengganggu. Nah, gitu. Jadi itu kendalanya gitu. Nah, jadi untuk mencapai visi gitu kan, sementara kegiatan tindakan-tindakan kita terhadap anak itu kan, boleh dikatakan terlalu lunak, akhirnya tidak tercapai. Nah, kalau tidak tercapai, akhirnya sekolah itu tidak berhasil. Atau seorang guru tidak berhasil, nampaknya kan. Nah, di situ kendalanya gitu. Jadi Bapak pengennya masih ada kekerasan. Ya makanya diarahkan ke hal yang bermanfaat, ya. Kalau mau hukum, karena ini pasti balik-baliknya ke diri Bapak Ibu nantinya. Kalau misalnya kita lakukan itu, kasusnya panjang kan. Apalagi kasus-kasus yang guru cuman potong rambut aja sekarang. Karena udah konsepnya kurikulum merdeka betul ini, diberikan kebebasan seperti kayak anak kita yang pakai anting-anting ya Pak ya. Ya kan? Gak bisa lepas anting lagi juga dicoba dulu. Kalau itu sebuah budaya, dan mohon maaf nih karena aku nggak tahu ajaran agama Hindu ya Pak Parja ya. Dia anak laki-laki tapi pakai anting-anting. Itu biasanya kalau di segi aturan sekolah kan bertentangan ya, dilarang gitu kan, anak laki-laki pakai anting. Tapi itu karena sebuah budaya dan diwajibkan, dan kalau misalnya dia copotnya itu juga mohon maaf melanggar suatu budaya di agamanya, kita juga nggak bisa maksakan gitu kan. Itulah antara ada koordinasinya, fleksibelnya itu. Pas dia ikut lomba kemarin ODSN, seluruh orang nanya, kok anak cewek main ini katanya lawan anak cowok katanya kan. Ini bukan cewek tapi cowok. Itu pakai anting-anting kan, Pak Darwan banyak yang nyampaikan gitu. Habis itu mereka juga berasumsi, kenapa kok sekolahnya air petai kok melegalkan ya, membebaskan anak laki-laki pakai anting-anting. Jadi kalau misalnya karena di konsep kurikulum merdeka itu ada mengangkat suatu budaya,
Ini yang nggak bisa, makanya budaya itu sama peraturannya bisa kita pilah. Yang mana yang bisa kita tegakkan, betul-betul tegakkan, yang mana bisa nggak dimiringkan. Maksudnya dimiringkan berarti ada toleransi. Karena di konsepnya kurikulum merdeka kita toleransinya ada. Gitu. Karena katanya kemarin wajib, nggak bisa dilepas, nggak boleh dilepas ya kata kerja. Ya kita memaklumi, cara memakluminya kita sampaikan juga kepada yang bukan budayanya, ya. Dia asli Serawai, Seluma. Kita sampaikan karena dia bukan orang dari Bali, agama Hindu, ya mereka nggak boleh sesuai aturan. Tapi kalau memang dia budayanya udah dari Bali dan agama Hindu dan itu wajib, kita maksakan dicopot, itu nanti juga itu yang jadi bertolak belakangnya menjadi sebuah keributan. Makanya disampaikan karena itu bukan budaya anak lain, maka mereka tidak boleh. Kalau itu budayanya dan itu wajib bahkan nggak bisa dilepas, ya kita bertoleransi. Ya, karena ada kebinekaan global. Disitulah isi dari kebinekaan global. Kita memang ada toleransinya, memahaminya. Bahkan itu seluruh guru gunjingin semua ya Pak Darman. Ya. Kok bisa diturunkan ini kok gitu. Ya, Pak Risman. Ya. Klarifikasi Pak ya. Dengar Pak. Ya, saya hanya mau klarifikasi soal anting yang terdapat pada anak, namanya wayang prawidya ya. Nah, itu sebetulnya juga bukan budaya. Kalau budaya tentunya yang orang Hindu yang lanang kan semua yang pakai. Tapi itu kan ternyata selama saya temui juga baru satu itu yang merupakan pakai itu. Nah, itu latar belakangnya adalah karena dia dari kecil sakit-sakitan, makanya setelah berbagai upaya mencari obat medis sudah pol, jadi dia cari alternatif. Makanya untuk menyelamatkan jiwa anak itu harus pakai anting-anting. Itu aja intinya. Budaya bukan itu, tapi itu memang katakanlah ya penyelamatan jiwa gitu, bukan masalah apa-apa gitu. Jadi mungkin ya mohon maaf kalau itu dilepas entah apa jadinya, kita juga ini siapa yang bertanggung jawab nanti. Nah, itu aja. Terima kasih Bu. Ya betul. Nah itulah. Kalau misalnya kita maksa juga nanti kisruhnya jadi bahan perdebatan antara sekolah dengan wali murid juga kan. Akhirnya ya toleransi, itulah toleransinya kita. Tapi tidak dilegalkan untuk seluruh anak yang lain. Ya itulah Bapak Ibu, mungkin di sesi ini udah, mungkin ada tindak lanjutnya nanti kegiatan di tahun ajaran barunya, yang mana ini perubahannya betul-betul bisa bikin Bapak Ibu kaget ya. Kagetnya apa? Karena isinya kurikulum merdeka gitu kan. Isinya kurikulum merdeka, poin-poinnya apa, segi penilaiannya juga. Misalnya ADM-nya di modul ajar, kalau kemarin RPP, apa itu CP, ATP nanti kan, apa itu kalau di K13 ada KKM kan, kalau di kurikulum merdeka bukan KKM lagi istilahnya. Nah, nanti ini makanya ada kegiatan kita nanti memang ada workshop pemahaman persepsi tentang kurikulum merdeka. Biar misalnya kalau ditanya bukan rukun iman jadi 5 tadi, tapi betul-betul 6. Yang mana profil pelajar Pancasila itu 6. Jangan dirubah jadi 5. Oke. Tapi bersyukurlah. Begini aja mungkin Ya. kalau zaman kuliah itu belum nyata ya, udah kan ada namanya kita rapat pembedahan kurikulum namanya juga ya. Nah, sekarang ini mungkin karena kurikulum baru mungkin apa yang sudah itu katakanlah coret di sana mungkin nanti kita bahas per item kira-kira contohnya yang mana, kan tentu saja ini juga dari adopsi dari luar kan, tapi kita yang paling bagus untuk kita yang mana memudahkan untuk kita, jangan karena kita yang bikin sendiri janganlah mempersulit diri sendiri gitu, tapi dengan tujuan
Biasanya kalau bisa dipersulit apa dipermudah nggak sih? Oke, iya nanti memang betul ada kegiatan betul-betul realnya lagi karena ini juga mau dilakukan penilaian. Makanya kemarin itu kalau tak bilang sama Pak Pengawas, kalau pengawas lain kan mereka hanya ngirimkan video. Nah, karena kita dapat bimbingan betul ya alhamdulillah kita dicek. Nah, makanya dicek ini ADM-nya. Nah, kebetulan juga mau tahun ajaran baru, ya pas momennya kita ada perubahan. Makanya pas visi dan misi ini yang diangkat. Tapi satu lagi, namanya kalau biasanya kan kalau membedah kurikulum itu kan kita itu ada dari unsur wali murid, yang kedua ada unsur dari komite. Iya. Nah, mungkin yang itu tadi kan harus dilibatkan karena di dalam kurikulum itu kan biasanya ada tanda tangan komite atau minimal kan diketahui oleh komite. Jadi kan unsur-unsurnya itu kan nanti seperti yang penanggulangan kekerasan tadi itu kan langsung bisa disosialisasikan dengan wali murid. Jadi jangan sedapat mungkin kita ini aja. Jadi kan sekali mendayung 2-3 kan terlampaui. Jadi bisa sosialisasi, bisa kita membedah kurikulum dan nanti kan bisa diketahui langsung oleh wali murid. Jadi itu kalau menurut saya. Betul. Ini masih draftnya. Kalau ini masih draftnya, ada masa publikasinya nanti yang disampaikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Nah, makanya kata Pak Ridwan tadi, sudah. penilaiannya nggak bisa ya. Ini sudah duduk. Baru thank you. Ini nambah Pak, bentar. Karena di Bapak Ridwan tadi bilang bahwa penilaian ini nggak hari ini langsung selesai, ada masanya ya Pak ya. Ada masa penilaian, ada masa publikasinya, disampaikan nanti oleh seluruh pihak terkait, baik komite, wali murid, baik Pak Kades, kita semuanya gitu. Ini baru draft rancangan visi dan misinya. Baik, itulah Bapak Ibu, terima kasih sudah berkonsentrasi walaupun P3-nya jadi 5 tadi ya. Mohon maaf apabila salah kata. Demikianlah Pak Ridwan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.